Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Fadilan min 1914080044 Tadris IPA Fisika B. Di sini saya akan merangkum materi biofisika dengan judul fluida dalam sistem biologi. Pengertian fluida dan konsep tekanan. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika mengalami tekanan. Fluida terdiri dari zat cair dan zat gas. Zat cair adalah zat yang untuk jumlah massa tertentu akan memiliki volume tertentu yang tidak bergantung pada bentuk benda di mana zat cair tersebut ditempatkan. Zat gas dengan jumlah massa tertentu bisa memiliki volume yang bervariasi sesuai dengan wadah di mana gas itu berada. Gas akan memenuhi seluruh wadah di mana gas berada. Gambar A merupakan gambar volume zat cair pada wadah yang berbeda. Yang B, gas selalu mengisi seluruh ruangan. Ini merupakan gambarnya. Konsep tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya yang menekan dengan luas bidang yang ditekan. Itu P sama dengan F dibagi A. Yaitu P tekanan, F gaya tekan, A luas bidang tekan. Semakin besar gaya yang bekerja pada benda, semakin besar pula tekanannya. Sedangkan semakin besar luas bidang tekan, semakin kecil tekanannya. Besar tekanan berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaannya. Bila zat padat mendapat tekanan, molekul-molekulnya akan berusaha bergerak ke tempat yang tekanannya lebih rendah. Namun, karena molekul-molekul tersebut sangat rapat, maka hanya akan mengalami pergeseran. Tekanan hidrostatis, yaitu tekanan zat cair dalam keadaan diam yang disebabkan oleh beratnya sendiri. Pada kedalaman yang sama, zat cair mempunyai tekanan yang sama ke segala arah. Sifat-sifat tekanan dalam zat cair. Yang pertama, tergantung pada kedalamannya. Yang kedua, tidak tergantung pada bentuk adanya. Yang ketiga, tergantung pada massa zat jenis cair. Yang keempat, tekanan pada suatu titik dalam zat cair sama besarnya ke segala arah. Kerja jantung. Jantung terletak di rongga dada dan cenderung terletak di sisi kiri. Jantung terdiri dari 4 ruang jantung yang disebabkan oleh sekat-sekat jantung. 4 ruang jantung tersebut adalah atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Cara kerja jantung. Jantung bekerja sangat teratur, yaitu dengan mengembang dan mengempis. Hal ini terjadi karena ada otot-otot jantung yang mengendur, relaksasi, dan berkerut atau berkontraksi. Cara kerja jantung adalah sebagai berikut. Serambi jantung mengembang sehingga darah dari seluruh tubuh yang kaya karbon dioksida masuk ke serambi kanan. Sementara itu, darah dari pembuluh barik paru-paru atau vena pulmonalis yang kaya oksigen masuk ke serambi kiri. Serambi jantung mengempis dan bilik mengembang sehingga darah masuk ke bilik. Darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan. Darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Karena adanya katup berdaun 2 dan katup berdaun 3, maka darah tidak dapat kembali lagi ke serambi. Bilik jantung mengempis sehingga darah dari bilik kiri yang kaya oksigen dipompakan dengan kuat ke seluruh tubuh. Sedangkan darah dari bilik kanan yang kaya karbon dioksida dipompakan ke paru-paru untuk dibersihkan. Ini merupakan gambar cara kerja jantung. Selanjutnya, prinsip fluida pada aliran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem yang memanfaatkan mayoritas fluida. Dalam sistem peredaran darah, peran psikotis fluida sangat penting sehingga mempengaruhi kesehatan dari manusia tersebut.
Sistem peredaran darah manusia ada dua macam, yaitu sirkulasi paru dan sirkulasi sistem. Ini merupakan potong melintang anatomi jantung. Aliran darah sebagai fluida statis. Tinjauan fluida statis adalah ketika fluida tersebut sedang diam pada keadaan setimbang, dan kata lain adalah keadaan saat fluida tidak sedang bergerak. Darah merupakan fluida yang dapat dalam semua makhluk hidup tingkat tinggi kecuali tumbuhan. Darah memiliki fungsi seperti mengirimkan oksigen dan zat-zat yang dibutuhkan ke jaringan tubuh, dan juga berfungsi dalam mengangkut hasil metabolisme. Massa jenis beberapa fluida. Ada 5 jenis di sini. Darah, massa jenisnya 1,0 kali 10 pangkat 3, air 1,0 kali 10 pangkat 3, air laut 1,03 kali 10 pangkat 3, air rasa massa jenisnya 13,6 kali 10 pangkat 3, dan bensin massa jenisnya 0,8 kali 10 pangkat 3. Aliran darah sebagai fluida dinamis. Di sini ada persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli merupakan persamaan dasar dalam hidrodinamika untuk menjelaskan fenomena fisik yang berhubungan dengan aliran fluida. Persamaan ini menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kecepatan fluida, tinggi permukaan fluida, dan tekanannya. Selanjutnya ada viskositas fluida. Viskositas atau kekentalan fluida sebenarnya merupakan gaya gesek antara molekul penyusun suatu fluida pada zat cair. Viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antara molekul sejenis, sedangkan dalam zat viskositas disebabkan oleh tumbukan antara molekul. Darah juga memiliki sifat viskositas ini. Darah yang lebih cair biasanya lebih mudah mengalir. Semakin kental maka gaya tarik yang dibutuhkan juga semakin besar. Dalam hal ini gaya tarik berbanding lurus dengan koefisien kekentalan. Gaya tarik juga bergantung pada luas penampang, kecepatan darah mengalir, dan jarak. Kerja pernapasan pada paru-paru. Pernapasan merupakan salah satu alat vital yang utama pada tubuh. Dalam sistem pernapasan, manusia terdapat organ berupa saluran udara, pembuluh darah, paru-paru, serta otot pernapasan. Organ tersebut bekerja untuk membantu tubuh melakukan pertukaran gas. Sistem pernapasan tersebut mulai bekerja saat manusia menghirup oksigen melalui hidung atau mulut. Prinsip fluida pada paru-paru manusia. 1. Ada pernapasan dada. Aspirasi pernapasan dada terjadi pada saat otot antar rusuk berkontraksi, tulang-tulang rusuk akan naik dan rongga dada membesar. Akibatnya tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan udara di luar, sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru. Yang kedua, ada pernapasan perut. Inspirasi pernapasan perut terjadi pada saat otot rongga diafragma berkontraksi. Posisi diafragma menjadi mendatar, akibatnya rongga dada membesar dan tekanan udara lebih kecil sehingga udara luar masuk ke paru-paru. Contoh penerapan prinsip fluida pada alat kesehatan. Hidrodinamika adalah ilmu yang mempelajari fluida yang mengalir. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, yang terdiri dari zat cair dan zat padat. Hidrodinamika juga dapat didefinisikan sebagai penelitian mengenai zat cair yang mengalir mengikuti ketekanan, kecepatan aliran, lapisan-lapisan, dan zat yang melakukan gesekan. Alat yang digunakan dalam kesehatan berhubungan dengan hidrodinamika. Yang pertama ada sphygmometer atau tensimeter. Prinsip kerja alat pengukur tekanan darah sama dengan prinsip kerja manometer tabung U yang terdiri dari 2 kolom. Manometer adalah alat pengukur tekanan yang menggunakan tinggi kolom. Tabung yang berisi 2 jenis fluida untuk menentukan tekanan. Selanjutnya, sistometer digunakan untuk mengukur tekanan kandung kemih, dan tonometer digunakan untuk pemeriksaan untuk mengetahui tekanan intraokuler pada mata.
Penerapan prinsip fluida pada burung. Burung adalah anggota kelompok hewan yang bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Prinsip yang ditemukan oleh ilmuwan Belanda bernama Daniel Bernoulli itu bisa menjelaskan proses atau prinsip kerja dari burung terbang dengan sangat baik. Dari persamaan yang berlaku untuk kasus fluida dinamis tersebut, kita mendapatkan prinsip-prinsip penting mengenai hubungan antara tekanan fluida dengan kecepatan aliran fluida, yakni semakin tinggi kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin tinggi. Materi selanjutnya yaitu kontinuitas pada ikan sumpit atau pemanah. Ikan sumpit merupakan komunitas ekosistem yang memiliki habitat asli di daerah mangrove atau perairan estuari. Selain itu dapat juga ditemukan di air tawar dan padang karang karena memiliki sifat euhalin. Ikan sumpit bisa bermigrasi dan mampu hidup dari kisaran salinitas 0-35 meskipun hanya bersifat sementara. Menurut Allen 2004, 7 spesies dalam genus Toxo dikenal dengan sebutan ikan pemanah karena kemampuannya untuk menyemprot serangga yang ada di dedaunan atau ranting sehingga serangga tersebut jatuh ke permukaan air dan menjadi mangsanya. Tetapi ikan sumpit saat ini belum bisa dibudidayakan. Materi selanjutnya itu peran fluida dalam peristiwa fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia, pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Selain yang mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis, yaitu alga, dan beberapa jenis bakteri yang menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta dibutuhkan bantuan energi cahaya energi. Dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Ini merupakan skema fotosintesis pada tumbuhan. Karbohidrat yang dihasilkan akan disimpan atau digunakan oleh tanaman. Konsep-konsep fisika pada proses naiknya air dari akar sampai ke daun. Gaya kapilaritas silam dalam floem. Gaya pengangkutan air pada tumbuhan dari akar sampai daun melalui berkas pembuluh pengangkut atau berkas vaskular. Dalam pengangkutan intravaskular, air diangkut dari silam ke akar ke silam batang dan diteruskan ke daun. Air dan mineral dari dalam tanaman memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, menembus korteks akar, masuk ke stel dan kemudian mengalir naik ke pembuluh silam sampai pucuk tumbuhan. Setelah melewati sel-sel akar, air dan mineral yang terlarut akan masuk ke silam, dan selanjutnya terjadi pengangkutan secara vertikal dari akar menuju batang sampai ke daun. Silam mengangkut air dan garam mineral dari akar hingga ke daun. Ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan fluida dalam sistem biologi, yaitu Quran Surah Al-Jasiyah ayat 5 dan ayat 13, yang artinya, dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang turunkan Allah dari langit lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudahnya matinya, dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Quran Surah Al-Jasiyah ayat 5. Quran Surah Al-Hajj ayat 6, yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi buta ialah mata hati yang di dalam dada. Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Ini menegaskan bahwa jantung atau hati itu berpikir dengan sadar. Anehnya sebagian ilmuwan akhir ini baru menemukan hubungan antara hubungan hati dengan kesadaran dan berpikir. Masya Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.